Di studio kami saat ini telah hadir sutradara Riri Riza. Selamat malam Bung Riri. Halo. Dan Andre Hirata, penulis novel Laskar Pelangi. Dan ada juga Kak Seto. Selamat malam Kak Seto. Pemerhati pendidikan anak. Erik, kritikus musik. Giring, udah tidak perlu saya kenalkan lagi. Pengisi soundtrack film Laskar Pelangi. Selamat malam Profesor Komarudin Hidayat, Mas Ade Armando, Mas Slamet, Pak Budi Kuri, dan juga Elizabeth dan Samsul. Dan saudara, kita ke Mas Andrea Hirata dulu. Mas Andrea, kalau Anda dikasih kesempatan untuk menilai film ini dari skala 1 sampai 10, berapa nilai Anda berikan? 11 jangan-jangan ya. Seneng banget ya. Objectively, yes. 10 saya 10. kira. Ya. Itu angka sempurna dong. Untuk ukuran film yang dibuat orang di Indonesia ini jauh di atas ekspektasi saya. Ketika pertama kali saya menonton utuh film Laskar Pelangi, saya sampai kaget, kok ada orang Indonesia bisa bikin film kayak gini gitu ya. Riri Riza ya? Nah, berarti saya kira 10 bagi 10 saya ya? film Angka ini. sempurna ya? Betul. Kalau Erik gimana penilaiannya? Ya, buat saya juga ini film yang dari segala aspek sangat baik ya. Gambarnya, storytellingnya juga baik. Tapi saya punya catatan sedikit untuk Mas Riri, yang menurut saya film ini bisa lebih emosional sebetulnya, bisa lebih membuat orang menangis sampai menangis bombay lah. Ya, karena banyak sekali adegan yang harusnya lebih emosional itu menurut saya hilang. Sudah agak di sebelah mana yang? Misalnya contohnya ketika Harun pertama kali datang, kakinya kelihatan, dia menuruni bukit, ada debu keterbangan gitu kan. Saya membayangkan ketika Harun datang, anak-anak menyambut akan ada wajahnya. Untuk itu karena sebenarnya Anda telah membaca novel apa? Oh belum. Saya membaca novel belum tamat. Oh gitu. Senang saja sampai sekarang. Jadi, tapi menurut saya lepas dari novelnya atau apapun, adegan itu bisa jauh lebih menyentuh apabila wajah si Harun itu kena. Emosi kita akan tergenapkan. Menurut saya ada beberapa adegan yang seperti itu, yang agak nggak genap. Kalau dari Andrea Hirata sendiri, bagian mana yang menurut Anda yang paling mengharukan? Saya kira tetap ya, secara konseptual nih, ironi dari keseluruhan buku itu bisa diadaptasikan oleh Riri dengan baik pada film, dan disitulah sebetulnya yang paling getir dalam film ini. Namun kalau kita melihat adegan-adegan, tentu saja ketika Lintang harus meninggalkan sekolah, Itu yang sedih ya? Ya, saya kira berhasil sekali Riri di situ, dan itu tidak terlepas dari keberhasilan Riri membangun ironi itu sejak awal film itu, dan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi mengadaptasi sebuah novel. Novelnya pun laris lagi ya. Ada beban juga ya Mas Riri ya? Yeah. Tapi kan ya makanya kalau saya betul-betul setiap proses itu kan dijalankan satu persatu. Kalau dari awal saya betul-betul mendengar dulu dari Andrea, kita memberi kesempatan dia untuk oke, Andrea, apa yang Anda tidak suka dari sebuah film? Apa yang Anda suka dari sebuah film? Nah, saya juga mau mencoba menemukan frame itu. Karena tentu saja ini semua dimulai dari teks ya, yang ini saya tidak pernah mengalami ingin membuat film yang bebannya dalam artian gini, fansnya Andrea Hirata ini semua mengangkat tangan untuk masih tidak percaya karena punya film terhadap film ya? Indonesia gitu ya. Mungkin karena standar film Indonesia selama ini di dalam pandangan para penggemar pembaca fanatik Laskar Pelangi itu banyak yang mengecewakan. Jadi saya pikir mungkin beban pertamanya itu. Tapi Andrea ikut terlibat, Mizan sebagai penerbit ikut terlibat. Dan bebannya bisa terbagi-bagi ya? Sebenarnya agak nggak enak tadi nilai pertamanya 10. Saya mengharapkannya kalau bisa 7 dulu. Jadi nanti masih ada berikutnya baru 10 ya? dulu. Tapi ini nih. Jadi ya saya ini memang sebuah proses yang ini film saya baru yang ke-7 ya. Ya? Masih panjang. Dan lagi-lagi sama anak-anak ya? Oke, dari Bung Ade Armando, bagaimana Anda melihat film ini? Iya, ya. Paling tidak salah satu hal yang terpenting. Tapi saya mau komentar Erik dulu ya. Menurut saya kalau ini dianggap kurang berhasil membuat saya menangis sih kelewatan. Saya 6 kali nangis. Dari awal sampai si Lintang meninggal, dan bahkan sampai saat terakhir ketika Ayah meninggal, Ayah Lintang. Ayah Lintang meninggal. Terus sampai saat terakhir ketika lagunya Niji aja bikin saya nangis gitu. Syairnya kuat ya. Jadi kurang nangis apa lagi kita ya. Tapi tentu saja film bagus itu bukan diukur dari berapa banyak kita nangis atau enggak. Artinya saya setuju untuk hal itu untuk Erik. Tapi satu hal yang buat saya penting nih, karena saya adalah orang yang selalu counter sama Riri bilang bahwa orang nggak percaya sama film Indonesia. Saya termasuk orang yang selalu percaya bahwa kita bisa bikin film bagus. Makanya dari dulu saya nggak pernah percaya bahwa ketika orang bilang bahwa penonton Indonesia itu sukanya cuma sama film-film
tanda petik Iya. sampah, Iya. ya, yang slapstick, yang Iya. jorok dan seks dan yang anti logika dan macam-macam dan apa namanya dan glamor bahkan. Kalau dari Profesor Kamarudin, Anda sudah baca bukunya, lalu menonton filmnya, apa yang menurut Anda berbeda dan tidak kena di film itu?